Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kali ini saya Sutoro akan menyampaikan distribusi peluang Poisson. Distribusi peluang pembacak Poisson sering digunakan pada suatu event ataupun kejadian. Banyaknya kejadian dalam interval waktu tertentu. Kalau misalnya saja berapa banyaknya kecelakaan ya pada suatu waktu interval waktu tertentu ya, atau banyaknya serangga di dalam suatu kawasan ya, atau juga berapa kesalahan pengetikan dalam satu halaman misalkan ya, kemungkinan itu akan memiliki distribusi peluang puasa. Nah, ciri dari peluang kejadian Poisson yaitu adalah banyaknya kejadian katakanlah variabel X dalam interval waktu ataupun ruang atau area tertentu. Ini tidak tergantung oleh banyaknya kejadian pada interval waktu yang lain. Jadi misalnya pada interval ini banyaknya kejadian di sini tidak terpengaruhi oleh kejadian berikutnya, atau kejadian di sini tidak dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya. Kemudian peluang terjadinya satu kejadian ataupun peristiwa selama waktu yang singkat atau ruang area yang kecil ini sebanding dengan panjang interval waktu atau ruang area tersebut. Jadi misalnya dalam satu bulan misalnya terdapat 2 kejadian, maka dalam satu tahun ya 2 kali 12 ya. Ini sebanding 2 kali 12 itu 24 kejadian. Atau misalnya dalam satu tahun ya ada 24 kejadian, maka setiap bulannya mungkin 24 dibagi 12 kali 2 kejadian. Itu maksudnya. Kemudian peluang terjadinya lebih dari satu kejadian dalam waktu yang sangat singkat atau dua ruang yang kecil ini mendekati nol atau dapat diabaikan. Jadi peluangnya sangat kecil ya dalam kurun waktu, interval waktu atau area yang sangat kecil. Nah, peluang Poisson didefinisikan sebagai peluang X lambda atau peluang X sama dengan X dengan nilai parameter lambda dan nilai rata-rata sama dengan E pangkat minus lambda kali lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Apa tuh? X adalah banyaknya kejadian atau outcome dalam selang interval waktu tertentu atau area tertentu. Ya misalnya banyaknya ikan jenis tertentu ya pada luasan dasar lautan ya, bisa juga. Kemudian lambda adalah rata-rata banyaknya kejadian tiap satuan waktu ataupun area. Jadi di sini bilangan E adalah besaran yang sama dengan 2,71828. Misalkan rata-rata banyaknya bagian yang cacat pada produksi kabel yang sepanjang 1000 meter sebanyak 20 buah. Ya, jadi ini misalkan pengalaman ya dari 1000 meter maka ada yang cacat sebanyak 20 buah. Berapa peluang mendapatkan satu buah atau satu bagian yang cacat dari kabel yang panjangnya 100 meter bila mengikuti distribusi peluang Poisson. Di sini kalau kabelnya 100 meter ya, maka lambdanya atau rata-rata dalam 100 meter ya sama dengan 100 per 1000 kali 20 buah. Maka rata-ratanya adalah 2 buah. Ya, lambda untuk yang 100 meter. Dengan demikian peluang untuk X sama dengan 1 yaitu E pangkat minus lambda. Lambda tadi minus 2, lambda pangkat X, 2 pangkat 1 dibagi 1 faktorial sama dengan 0,27067. Ya. Peluang perubahan acak Poisson dapat dihitung dengan menggunakan Microsoft Excel. Bisa saja nilai rata-rata atau lambda sama dengan 2, maka peluang X sama dengan X tertentu ya diketik sama dengan Poisson titik dist buka X titik koma min rata-ratanya dan titik koma nolnya ya. Misalkan peluang X sama dengan 1, maka bisa kita ketik sama dengan Poisson titik dist ya, kemudian 1,2,0 ya.
Jadi nilai peluang X sama dengan 1, kita dapatkan 0,27067. Sedangkan peluang kumulatifnya, peluang X yang lebih kecil dari nilai X, ya, Poisson, titik dis, ya, X, titik koma, min, titik koma, yang belakangnya adalah 1. Satu ini menunjukkan peluang kumulatifnya. Jadi kalau peluang X lebih kecil atau sama dengan 2, maka kita ketik Poisson titik dis, ya, 2, 2, 1. Nah, ini nilai peluang X yang lebih kecil atau sama dengan 2 untuk lambda sama dengan 2. Jika untuk berbagai nilai X untuk lambda tertentu, ya, maka bisa kita hitung nilai untuk X sama dengan 0, maka dengan sintak yang sama, yaitu di sini sama dengan Poisson di titik ini 0, ya, 2, 0, ya, kita dapatkan nilai ini dan seterusnya sampai dengan yang ke-10 misalnya, ya. Maka dari nilai X dan nilai peluangnya kita dapatkan distribusi peluang buah pajak X, ya, untuk lambda sama dengan 2. Peluang kumulatif dapat digunakan untuk contoh berikut. Misalkan rata-rata setiap hari libur, jadi di sini interval waktunya tiap hari libur, ada 2 kecelakaan kendaraan di ruas jalan tol atau jalan raya. Apabila disediakan 3 buah mobil ambulans untuk menangani korban kecelakaan, berapa peluang korban tidak segera tertangani pada setiap hari libur? Di sini kalau tidak tertangani artinya yang tidak tertangani itu apabila terjadi kecelakaan lebih dari 3, ya, karena ambulansnya hanya tersedia 3 buah. Jadi berapa peluang X, banyaknya kecelakaan yang lebih dari 3 itu sama dengan 1 dikurangi peluang X yang lebih kecil atau sama dengan 3. Ini adalah peluang kumulatifnya, ya. Kalau ini dihitung X lebih kecil atau sama dengan 3, ini adalah di sini X sama dengan 0 tambah X sama dengan 1 tambah X sama dengan 2 X sama dengan 3, ya, jumlahnya ini 0,8571, ya, maka dapatkan 0,1429, ya, atau dengan menggunakan Microsoft Excel, ya, sama dengan 1 dikurangi Poisson titik dis, ya, 3,2,2,1. Bagaimana mendapatkan nilai rata-rata dari sebaran atau distribusi peluang Boacak Poisson, ya, dan nilai rata-rata lambda ini bisa diperoleh dengan cara menduga, ya, berdasarkan nilai pengamatan. Jadi nilai rata-rata lambda ini dapat diduga melalui penelitian dengan cara mengamati banyaknya kejadian dalam interval waktu ataupun ruang area tertentu, ya. Kalau misalnya banyaknya kunjungan, ya, transaksi di ATM misalnya, ya, mungkin datanya sangat banyak, ya, sangat besar, ya, mungkin sudah direkam di database dari sebuah bank yang memiliki ATM tadi. Sebagai contoh misalnya di sini bukan transaksi kunjungan ATM, tetapi misalnya rata-rata banyaknya kunjungan pada website tertentu, ya, tiap jam, ya, misalnya diperoleh, ya, tiap jam itu berapa, maka bisa diperoleh dengan mengamati banyaknya kunjungan selama 24 jam. Lalu ada berapa 24 jamnya? Kalau kita inginkan rata-rata per jamnya, tinggal dibagi dengan 24. Atau dengan melakukan pengamatan banyaknya kunjungan tiap jam, lalu dihitung nilai rata-ratanya, ya, ini. Nah, di sini kalau yang di atas di sini yang jumlah kunjungan dalam 24 bagi 24, ya, praktis, ya. Tapi di sini tidak bisa menguji apakah banyaknya kunjungan ini memiliki distribusi Poisson, ya. Karena dari data ini kita tidak memiliki frekuensinya, ya. Kalau di bawah di sini maka ada data frekuensi. Arti berapa banyaknya kunjungan, ya, pada setiap jamnya, ya. Ada frekuensinya sehingga nanti bisa diuji apakah memiliki distribusi Poisson ataupun tidak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.